amma ba'du. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Remaja At-Taqwa, wabil khusus para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para sesepuh, para tuan guru, alim ulama yang ada di sekitar. Alhamdulillah, malam ini kita kembali di Majelis Ta'lim yang mulia ini guna memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yaitu agendanya pembacaan tahlil, yasin dan maulid serta nanti ditutup dengan doa. Namun sebelum itu ada poin yang ingin kami sampaikan. Karena ini adalah maulid, maka ada beberapa hal yang sudah sepantasnya, selayaknya, memang sudah seharusnya kita mengingat beberapa uswatun hasanah dari pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bicara mengenai tentang beliau, maka tidak akan pernah musonif pernah memberikan hikayat. Jadi kalau kita ngaji Nashul Ibad, itu isinya hadis Rasul, kalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para salafus sholih. Biasanya ada pengalaman pribadi beliau tuh, pengalaman pribadi para ulama yang dicatatkan di dalam kitab Nashul Ibad. Nah, di dalam berbagai macam catatan biasanya ada satu hikayah. Nah, hikayah ini beda sama kisah. Jadi kalau Al-Quran itu isinya adalah kisah, makanya dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Qasas. Qasas itu jamak dari kisotun, kisah-kisah, isinya kisah Nabi. Nah, kalau hikayah itu kejadiannya 70% benar terjadi, 30% belum tentu valid. Itu namanya hikayah. Nah, ada satu hikayah dalam kitab Nashul Ibad yang memuji umatnya Nabi Muhammad. Bukan memuji Nabi Muhammadnya, tapi umatnya. Nah, keistimewaan ini dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, tapi tidak dimiliki oleh Nabi Adam. Jadi dalam hikayat tersebut dikatakan Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad karena 4 hal. Dan ini luar biasa. Satu yang membuat Nabi Adam iri kepada kita selaku umat Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Adam berbuat satu kesalahan, uhbito minal jannati ilal ardi, maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari teras surga menuju bumi. Satu kesalahan. Tapi umatnya Nabi Muhammad berapa kali pun berbuat kesalahan, kalau misalkan Nabi Adam iri. Nabi Adam cuma satu kesalahannya, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah usir Nabi Adam. Allah turunkan Nabi Adam dari teras surga menuju bumi. Umatnya Nabi Muhammad terbalik, berapa kali pun berbuat kesalahan, selama ia bertobat Allah angkat dari bumi menuju surga. Satu. Kedua, yang membuat iri Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad, sekali lagi umatnya nih, bukan Nabi Muhammadnya. Yang membuat iri Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga menuju bumi, Nabi Adam diturunkan dalam keadaan telanjang, padahal di surga mendapatkan pakaian yang terbaik yang tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh makhluk yang ada di muka bumi. Ini Nabi Adam yang tadinya berpakaian begitu indah, begitu mewah, begitu lembut, begitu harum, turun ke muka bumi, Allah turunkan dalam keadaan telanjang. Umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan pakaian. Umatnya Nabi Muhammad ada yang zina, telanjang. Ada yang mabok kagak sadar, dia telanjang. Berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi Allah tetap berikan pakaian. Hal kedua inilah yang membuat iri Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya Nabi Muhammad.
Ketiga, Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan dari teras surga menuju bumi, Allah pisahkan ia dengan istrinya Sayyidah Hawa. Umatnya Nabi Muhammad berapa kali pun berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, tidak pernah Allah pisahkan dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya, enggak pernah. Nabi Adam satu doang kesalahannya. Riwayat masyhur mengatakan Nabi Adam diturunkan di tanah Hindi, Sayyidah Hawa diturunkan di tanah Jeddah. Makanya itu Jeddah artinya nenek, karena di situ diturunkannya Sayyidah Hawa. Nah, umatnya Nabi Muhammad, kita bikin dosa kapanpun, dimanapun, nggak pernah dipisahin sama anak bini kita, nggak pernah dipisahin sama orang tua kita. Nabi Adam iri yang kayak gitu. Jadi saya berbuat dosa nih, saya bohong, saya bikin fitnah, saya berbuat zalim kepada orang lain, nggak pernah saya dipisahin sama bini saya. Coba bayangin, andaikan kita berbuat dosa, tiba-tiba kita dipisahin, saya tiba-tiba diterbangin sama Allah, ditaruh ke Aceh, bini saya taruh di Zimbabwe, bagaimana kita bingung. Dalam keadaan telanjang, tiba-tiba kita bugil, bagaimana? Kagak malu? Ya pasti malu, kayak iri. Yang keempat yang luar biasa adalah Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima ketika Nabi Adam alaihissalam bersimpuh menangis di hadapan Ka'bah. Jadi Nabi Adam taubat ke sono ke sini puluhan tahun, tidak ada satupun tanah di muka bumi ini yang tidak disujudi oleh Nabi Adam selain untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua istighfarnya baru diterima ketika Nabi Adam duduk bersimpuh menangis di hadapan Ka'bah. Umatnya Nabi Muhammad dimanapun kapanpun ia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Kalau kita berbuat dosa, kita kudu ke Mekah, repot urusan. Tumpah semuanya ke Mekah, kagak bakal cukup, kagak bakal nampung. Nabi Adam taubatnya diterima ketika memasuki kota Mekah dan berada di hadapan Ka'bah. Umatnya Nabi Muhammad dimanapun ia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Itu umatnya Nabi Muhammad punya keunggulan yang membuat sekelas Nabi, sekelas Rasul iri kepada umatnya Nabi. Bagaimana pribadi Nabi Muhammad nih? Kita semua tahu cerita masyhur. Ini saya temuin, kalau saya pribadi nemunya dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Yang kita tahu nanti ketika di Yaumil Mahsyar, semua manusia itu lari kepada Nabi Adam dan minta syafaat kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya nggak sanggup. Lari kepada Nabi Nuh, nggak sanggup. Lari kepada Nabi Ibrahim, nggak sanggup. Lari kepada Nabi Musa, nggak sanggup. Lari kepada Nabi Isa, nggak sanggup. Akhirnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semuanya dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai para manusia, aku akan memberikan syafaatku kepada kalian semua. Jadi manusia semuanya ketika tumpah ruah di padang mahsyar, hanya Nabi Muhammad yang mampu memberikan syafaatnya. Kenapa Nabi Isa nggak sanggup? Nabi Isa aja malu karena ama umatnya sendiri dijadiin Tuhan. Kenapa Nabi Musa nggak sanggup? Karena Nabi Musa malu, umat Yahudinya aja malah nyembah sapi. Kenapa Nabi Ibrahim nggak sanggup? Nabi Ibrahim aja malu, karena Nabi Ibrahim itu tidak sanggup memberikan syafaat untuk keluarganya saja, keturunannya saja terbagi dua, dari jalur Ishak dan dari jalur Ismail. Yang satu menjadi Yahudi, yang satu menjadi Islam. Nabi Nuh juga tidak sanggup, jangankan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada Nabi Adam, jangankan untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Anaknya saja saling bunuh, Qabil Habil, hanya karena wanita, hanya karena pernikahan. Maka Nabi Muhammad dengan lapang dada, dengan penuh syafaatnya, memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jadi umatnya aja udah terbaik, bisa membuat Nabi Adam iri, apalagi Nabi Muhammadnya. Maka kita tidak akan pernah sanggup untuk mengukir semua keindahan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Betapa lembutnya beliau, betapa mulianya, betapa santunnya, betapa sejuknya, betapa dinginnya.
Di hadapan orang tua beliau bisa menjadi seorang anak, di hadapan anak beliau bisa menjadi seorang tua, di hadapan sahabat-sahabatnya beliau bisa menjadi kerabat yang begitu mengasyikkan, bisa bercanda senda gurau, bisa duduk santai bersama teman-teman yang seumuran. Jadi pribadi beliau itu luar biasa fleksibel. Jangankan kepada sesama manusia, kepada pelepah korma pun Nabi Muhammad bisa membuat pelepah kurma menangis ketika pelepah korma itu tidak lagi dijadikan anak tangga di mimbarnya Rasulullah. Pelepah kurma yang kita anggap tidak bisa bernafas, yang kita pandang itu cuma sebatang pohon, yang kita anggap itu cuma buahnya doang yang dimanfaatin, tapi di mata Nabi Muhammad pelepah kurma sekalipun bisa menangis hanya karena tidak lagi dijadikan tangga mimbar oleh beliau. Belum lagi kepada binatang, belum lagi kepada malaikat, belum lagi kepada gunung yang semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kita nggak akan pernah sanggup. Nah, sekarang kita buktiin bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah. Seberapa banyak solawat yang kita berikan kepada beliau. Sebasah apa lisan kita membacakan solawat kepada beliau. Sejauh mana kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Sejauh mana kita menjaga ahlul baitnya. Seberapa cintanya kita kepada keturunannya, seberapa cintanya kita akan sunnah-sunnahnya. Kita tinggal berkaca diri, apa yang udah kita biasa dawamkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi Rasul nggak pengen ini, nggak pengen itu, nggak perlu. Rasul nggak perlu yang kayak begitu. Rasul cuma pengen bilang, sholawatlah kepadaku, maka aku akan memberikan 10 sholawat kepada kalian. Kalau kita beristighfar, maka istighfar kita akan dibalas 1. Kita istighfar kepada Allah, Allah cuma ngampunin buat kita doang. Tapi kalau kata Rasulullah, man sholla alayya marratan sholaitu alaihi asyara marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku akan membalas solawatnya 10 kali. Tasbih 1 kali dibalasnya 1, tahmid 1 kali dibalasnya 1, tahlil 1 kali dibalasnya 1. Tapi solawat 1 kali dibalasnya 10. Solawat 10 kali dibalasnya 100. Solawat 100 dibalasnya 1000. 1000 dibalas 10.000. 10.000 dibalas 100.000. Terus berkali-kali lipat. Itu solawat. Bahkan ada satu amalan yang Allah tidak praktekkan kecuali solawat. Allah kalau nyuruh sholat, Allahnya kagak sholat. Allah kalau nyuruh zakat, Allahnya kagak zakat. Allah kalau nyuruh haji, Allahnya kagak haji. Tapi Allah kalau nyuruh sholawat, Allahnya dulu bersolawat, baru malaikatnya, baru manusianya. Makanya urutannya innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dulu bersolawat, wa malaikatahu, beserta para malaikatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam dengan sebaik-baiknya salam. Allah, malaikat, baru orang yang beriman. Jadi Allahnya dulu meraktekin. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, Allah dulu yang memberikan salam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah dulu nih ngasih salam, ngasih sholawat. Dibalas sama Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasul ngejawab salamnya Allah aja pakai alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masih ingat sama umatnya yang ada di muka bumi. Padahal Nabi Muhammad lagi di Sidratil Muntaha. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah. Dijawabnya sama Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh. Sampai sebegitunya. Setelah itu Rasulullah baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini riwayat bisa ditemukan dalam hadis Bukhari. Nah kalau versinya hadis Imam Muslim, itu kan yang Mi'raj itu adalah ruhnya Nabi Muhammad aja. Tapi kalau versinya Imam Bukhari, yang Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh beserta jasadnya, bahkan yaqozotan, secara sadar. Tapi versinya Imam Muslim,
ketika itu Nabi Muhammad lagi tidur. Karena Sayyidah Aisyah merasa malam Mi'raj itu jasadnya Nabi Muhammad ada di sisinya. Ini Allahu a'lam, yang kita ruhnya dan jasadnya Nabi Muhammad secara sadar berjumpa dengan Allah. Jadi Allah aja ngasih salam dulu kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita umatnya. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya dikasih tahu kenapa sholawat kita nggak pernah sampai kepada Rasulullah. Karena kadang kita sholawat kepada Rasul main sholawat aja tanpa memberikan salam. Ya kan kita kadang-kadang udah baca salat aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau mau dikabul, kalau mau ini Dede Ambon yang ngasih tahu, kalau mau dikabul, ente kalau mau sholawat itu ngasih salam dulu kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Baru udah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi diterima. Ya, kita kalau pengen ngobrol sama orang, kalau kagak negor dulu bagaimana? Kagak bakal dia waroin, kagak bakal diladenin. Colek dulu orangnya. Bang, bagaimana, sehat? Baru kita ajak ngobrol. Ini tiba-tiba kenal kagak apa kagak, langsung ajak ngobrol. Orang juga puyeng, orang juga bingung jadinya. Nah begitu pun dengan sholawat kepada Rasulullah. Kalau mau sholawat ke Rasul, kasih salam dulu sama Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, baru baca sholawatnya. Biar Rasul juga bakal ngejawab salam kita, Rasul juga bakal ngebalas sholawat kita. Jadi itu aja. Kita udah jadi khair ummah, kita udah jadi umat yang terbaik, yang mana kita ini bisa membuat iri Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita ini garda terdepan yang mendapatkan syafaat Rasulullah, yang mana kita ini diberikan kesempatan satu sholawatnya kita dibalas dengan 10-nya sholawat dari Rasulullah. Maka jangan sia-siakan, basahin lisan kita untuk bersolawat kepadanya. Jangan lupa ucapin salam kepadanya. Jangan lupa jalani sunnah-sunnahnya. Jangan lupa cintai ahlul baitnya. Jangan lupa cintai keturunannya. Jangan lupa cintai semua sunnah-sunnahnya. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah untuk mencintai Rasulullah. Salah satu bukti kita kepada salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah hadirnya jasad kita, hadirnya pikiran kita, hadirnya hati kita di dalam majelis ini. Karena kata Rasulullah, idza ra'aitum riyadul jannah fartafa'u. Kalau kalian ngelihat itu taman surga yang ada di muka bumi, cepat-cepat datengin. Faqala sahabat, kata sahabat, ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga yang ada di muka bumi? Kata Rasul, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Nah, sekarang kita lagi ada di taman surganya. Maka beruntunglah kita yang saat ini sedang menjalankan sunnah Rasulullah. Semoga kita diberikan taufik hidayahnya, semoga kita diberikan syafaatnya, agar senantiasa istiqomah mencintai majlis-majlis ilmu, agar kita selalu senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah